Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari. Saya dari S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan memberikan edukasi atau penyuluhan tentang pentingnya KB di tengah pandemi COVID-19 ini. Selain gerakan cuci tangan dan pemakaian masker, di sini pemerintah juga sesegera mungkin akan melakukan edukasi atau penyuluhan tentang KB, karena dilansir dari Detik News, angka kehamilan di Indonesia itu meningkat pesat sekitar 800.000 karena kebijakan pemerintah yang melakukan social distancing atau pembatasan sosial berskala yang mengharuskan kita untuk di rumah saja. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, kenapa angka kehamilan pada pandemi COVID-19 ini sangat meningkat pesat, yaitu karena penggunaan alat kontrasepsi menurun sekitar 40%. Jadi itu juga salah satu penyebab utamanya. Oke, langsung saja. KB merupakan program pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Seperti yang kita tahu, KB dimulai dari Orde Baru, yaitu seperti itu. Yang selanjutnya adalah prinsip KB. Prinsip KB di tengah pandemi COVID-19 ini adalah menunda kehamilan. Pada umumnya, prinsip KB itu selain menunda kehamilan adalah mengatur jarak kelahiran. Seperti itu. Nah, yang seterusnya, apa sih keuntungan dari KB? Keuntungan dari KB, sebelum kita bahas keuntungannya, kita membahas tujuan dari KB sendiri. Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dalam rangka mewujudkan normal keluarga kecil bahagia sejahtera. Yang kedua, tujuan khususnya adalah meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi dan menurunkan jumlah angka kelahiran bayi, meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran. Nah, terus kita langsung ke manfaat KB ya. Apa sih keuntungan atau manfaat dari KB? Yang pertama adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Yang kedua, mengurangi resiko aborsi. Jadi tidak bisa dipungkiri ya, kehamilan yang tidak diinginkan itu beresiko besar untuk seseorang atau satu keluarga itu melakukan aborsi. Entah karena itu yang pertama itu pasti adalah faktor ekonomi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Angka pengangguran juga meningkat sangat pesat. Nah, yang ketiga, menurunkan kematian anak dan ibu. Ya, angka kematian anak dan ibu ini bisa dicegah dengan KB ya. Selanjutnya, menjaga kesehatan mental keluarga. Kenapa menjaga kesehatan mental keluarga? Karena dilihat dari situasi COVID-19 ini, tidak hanya seorang ibu yang mengalami kehamilan yang merasa mentalnya sedikit terguncang, karena yang pertama adalah mencari rumah sakit ini sangat susah pada saat ini karena banyak rumah sakit atau puskesmas digunakan untuk penanganan COVID-19, entah itu positif COVID atau ODP ya kan? Oke. Selanjutnya adalah bagaimana sih caranya? Cara ber-KB maksudnya. Dengan menggunakan alat kontrasepsi. Yang pertama adalah kondom. Oke. Ya, kondom menurut pemerintah dinilai sangat efektif, apalagi di tengah pandemi ini yang mengharuskan untuk social distancing. Di rumah saja, kondom bisa dibeli lewat via online. Siapa yang tidak mengenal kondom? Alat kontrasepsi yang terbuat dari bahan
latex khalid vinyl yang sangat efektif bila digunakan dengan benar. Selain mudah, kondom ini bisa didapatkan dengan sangat mudah. Seperti yang saya bilang tadi, langsung pesan di via online saja. Oke, yang kedua adalah pil KB. Pil KB ini ada dua ya. Pil KB untuk ibu menyusui dan untuk biasa. Jadi memiliki manfaat tidak mengganggu hubungan seksual dan mudah dihentikan setiap saat terhadap kesehatan dan resikonya sangat kecil. Oke. Menurut saya untuk pil KB ini bisa didapatkan dengan mudah. Ya, mungkin untuk klinik-klinik terdekat yang tidak dipakai oleh ODP atau untuk pemeriksaan COVID, ibu-ibu bisa berkunjung di situ untuk melakukan KB. Yang ketiga, suntik KB. Yang keempat, implan atau susuk ya. AKDR IUD atau tubektomi. Untuk saat ini tubektomi tidak dianjurkan karena prosedur bedah minim. Jadi mungkin rumah sakit juga tidak melayani untuk saat ini ya. Karena lebih berfokus pada pelayanan untuk COVID-19 ini. KB alami. Nah, di sini menurut pemerintah juga resikonya sangat besar untuk kehamilan sendiri. Karena siklus masa subur itu bisa bergeser untuk saat ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi atau edukasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. She's my sunshine in the rain, my Tylenol when I'm in pain, yeah. Let me tell you what she means to me. Like a tall glass of lemonade when it's burning hot on some